أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul dalam rangka menuntut ilmu syar'i, berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa, hal ini selalu kita tingkatkan kesyukuran kita ya di dalam beribadah dengan cara kita menuntut ilmu syar'i agar ibadah kita lurus sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan senantiasa kita bersemangat di dalam menuntut ilmu syar'i, yang mana belajar dan menuntut ilmu syar'i merupakan adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka apa balasannya? Maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga dengan menuntut ilmu tersebut. Dan seorang kaum atau satu kaum, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan suatu kaum yang mereka duduk di majelis ilmu di masjid Allah Subhanahu wa taala. Di dalam suatu kaum berkumpul ya, dan mereka membaca kitabullah, ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an merupakan sumber utama baik dalam bidang akidah atau fiqih atau akhlak atau muamalah atau hadis atau tafsir dan sebagainya. Wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian kaum ini saling mempelajari Al-Quran tersebut di antara mereka. Apa balasannya? Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan kasih sayang Allah akan meliputi mereka semua. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Dan para malaikat ya menepakkan sayap mereka, menaungi mereka, ridho terhadap apa yang diinginkan dan dicari oleh para penuntut ilmu syar'i. Dan yang terpenting adalah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan
Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka, memuji-muji mereka di hadapan orang-orang yang ada di sekitar Allah, yaitu para malaikat. Jadi ini keutamaan yang sangat besar bagi siapa saja seorang mukmin, seorang hamba yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Maka inilah keutamaan yang sangat besar. Bahkan seorang talib, seorang muslim yang dia memiliki keinginan untuk bertafakuh fid din dalam rangka memahami agama, sesungguhnya dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan. Diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka apa? Maka Allah akan berikan dia pemahaman dengannya di dalam agama. Khairan, kebaikan. Dalam kebaikan di dunia maupun di akhirat. Makanya tidak ada sejarahnya orang yang menuntut ilmu dia mati kelaparan. Belum pernah ada. Kecuali jika itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi belum pernah ada. Ya, mereka sengsara di dunia, tidak. Bahkan apa? Mungkin secara zahir mereka sengsara karena kefakiran mereka, karena keterbatasan harta mereka dan lain sebagainya. Namun apa? Namun Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka dengan ilmu. Muliakan dari sisi segala hal. Walaupun dalam sisi dunia itu pun sudah ditakdirkan, ada yang kaya, ada yang miskin. Namun tidaklah ada sesuatu yang mereka raih yang mana hal tersebut lebih Allah cintai kecuali adalah ilmu. Makanya dunia Allah berikan kepada siapapun, baik yang kafirnya, yang mukminnya, baik yang salihnya maupun yang fajirnya. Tapi ya, itu dunia. Tapi ilmu syar'i yang bermanfaat tidak akan Allah berikan kecuali bagi hamba-hamba yang memiliki wadah yang bersih di dalam hatinya, sehingga dia bisa menerima ilmu, bisa mengamalkannya. Dan dengan hal tersebut, dengan dua sayap tersebut, ilmu dan amal, sehingga membawa dia terbang menuju kemana? Menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat beruntunglah bagi kita yang datang jauh-jauh ya dari berbagai tempat, masya Allah. Ya, ini pertama kali kita bertemu ya. Saya jauh sekali dari negara ya Karawaci. Ya, masya Allah. Ini negara apa? Tiga Raksa. Masya Allah. Kita berjalan dari rumah 8:30 nyampe sini alhamdulillah 9:30. Walaupun diajak muter-muter sama Google Maps, ya kan, sampai nerobos pasir, masya Allah, ya kan. Akhirnya terbawa-bawa tuh pasir orang jadinya. Nah, itu menuntut ilmu, baik dengan berjalan atau dengan berkendaraan motor roda 2 atau dengan mobil. Bahkan tadi Anda lihat ya, masya Allah, rombongan naik angkot. Itu angkot bukan? Angkot ya, masya Allah. Nah, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Makanya ikhwan dan akhwat sekalian, hal yang pertama kali kita lakukan sebelum datang ke majelis ilmu adalah meniatkan. Bahwasanya saya meniatkan sejak awal sebelum saya datang ke sini, bahkan sebelum hari dimulainya kajian sudah berniat. Bahwasanya insya Allah saya berazam untuk apa? Untuk datang ke majelis ilmu. Maka ketika antum berazam seperti itu, antum ditulis apa? Pahala. Karena di jiwa antum sudah ada kesungguhan. Ditambah lagi, terus antum merindukan. Setiap rinduan antum untuk datang ke majelis ilmu itu menuai pahala. Makanya luar biasa, dalam niat itu luar biasa. Makanya jangan sembarangan, jangan menganggap remeh niat. Niat, kalau kita sudah sangat luar biasa dalam berazam, maka itu sudah Allah tulis kebaikan. Ditambah lagi apa? Ketika kita di rumah sudah menyiapkan tas, menyiapkan alat tulis, menyiapkan buku,
ya kan, menyiapkan istri dan anak untuk berangkat ke sana, menyiapkan bensin, motor, mengeluarkan. Lihat, bayangkan, ketika kita ngeluarin motor dari rumah, capek tidak? Ada rasa lelah nggak? Ada. Motornya Masya Allah besar, atau ngeluarin mobil. Ketika antum capeknya itu sudah lagi digugurin dosanya oleh Allah. Asal ikhlas. Dan ditulis. Ketika antum nyalain motornya, itu sudah dihitung pahala. Luar biasa. Ya kan, karena itu ada usaha untuk datang. Ketika antum jalan, ya kan, ada yang dari dari rumahnya sejam ke sini, ada yang setengah jam, ada yang 15 menit dan seterusnya, itu sudah dihitung pahala. Nah, ketika sampai berwudu, sholat, lihat, lagi berwudu, ya kan, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dosa-dosa kita tergugurkan dengan wudu kita. Kemudian kita sholat. Tadi sholat 2 rakaat, ya kan? Sholat 2 rakaat kita ikhlas, tidak mengajak jiwa kita berbicara. Kata Rasulullah apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi, ya, kita ini lagi disolawatin, lagi didoakan oleh para malaikat. Apa doa mereka? Yaitu Allahumma fir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, berikanlah dia taubat. Lihat, selama kita belum batal. Nunggu sampai, apalagi sekarang kajian, Masya Allah, ya kan, 2 jam ya Ustaz ya, Ustaz ya, 2 jam sampai sore. Masya Allah. Ya, ini kita lagi i'tikaf. Lagi, kalau bahasa orang itu bismedi ya, bismedi. Tapi kita apalagi ibadah. Ya, duduknya antum ibadah, man. Ngedenger Ustadz ngomong itu ibadah, man. Ya kan? Antum duduk capek, itu lagi digugurin dosa. Makanya segala sesuatu yang menimpa diri kita, baik itu ham, ya, rasa galau, rasa galau, wal hazan, rasa sedih, wa nasab, rasa capek, lelah. Bahkan kata Rasulullah SAW, sampai duri menempel di kaki kita, itu pun menggugurkan dosa. Jadi ini semua adalah ibadah yang agung, pahala yang besar. Ya, apa-apa yang kita rasakan dengan kelelahan dalam menuntut ilmu, dari berangkat sampai mendengar sampai selesai lagi, nanti sholat zuhur, nanti pulang lagi, itu semuanya menggugurkan dosa-dosa kita. Maka tidak ada yang sia-sia di dalam menuntut ilmu syar'i, apalagi menempuh jalan menuju Masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka berbeda antara orang yang menuntut ilmu hanya di rumah, yaitu lewat online. Ya kan? Nah, sekarang alhamdulillah, yang dulunya kita terpuruk online, ya Zoom, Google Meet, ya kan, sekarang udah kita bisa, Allah buka pintu rezeki kita untuk datang ke majelis ilmu. Tentu ya, pahala antara yang hadir langsung dengan yang mereka tiduran atau di rumahnya mendengarkan online dan sebagainya, itu berbeda dengan yang offline. Maka berbahagialah bagi para penuntut ilmu syar'i yang mereka bersungguh-sungguh datang untuk menghadiri majelis ilmu. Maka patut kita untuk syukuri semua dalam masalah ini. Taib, barakallahu fikum. Sebelum ana mulai, pertama ana ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan waktu luang dan kesehatan kepada ana dan juga kepada jamaah sekalian, dan memberikan taufiknya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini. Dan juga kemudian saya ucapkan kepada Al-Ustadz Al-Fadil Abu Yumna, kunyatuka Abu Yumna Fuad Maki. Beliau selaku antum ketua DKM, Ustaz. Alhamdulillah, insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi antum dan jajaran DKM yang telah memberikan kesempatan kepada ana pertama kali perdana di majelis ini. Insyaallah seterusnya sampai hari kiamat, jangan sampai hari kiamat, kalau sampai hari kiamat kita tergolong syirarun nas nanti. Sampai kiamat yang sebenarnya yang akan datang, yaitu kematian. Bagaimana kita bisa terus istiqomah, bertemu, menuntut ilmu, menyetor
pahala antara kita. Antum setoran sama anak setoran kepada antum, menyetorkan ilmu dan sebagainya. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan keistiqomahan kepada kita sehingga kita bisa mati di atas husnul khotimah, di atas Islam dan sunnah. Sebagaimana yang telah disebutkan, mungkin nama anak Khairus Sabirin Ibni Hasanuddin Ibni Abi Sarah, ya. Dan saya asli orang Banten. Ibu saya orang Labuan, hijrah ke Pandeglang. Bapak saya orang Jatiuwung. Solo ada. Bapak mana? Bapak sih? Ya, beliau yang pakai masker. Alhamdulillah. Umur beliau 72 Pak ya. 72, masih semangat. Dan ini pengorbanan orang tua. Ingat dulu kita nuntut ilmu, orang tua yang nganterin kita, mengeluarkan uang dan sebagainya. Dan begitu juga orang tua kita. Adanya kita seperti ini itu karena orang tua. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita mungkin dahulu belum pernah pesantren, tapi dengan sebab mereka Allah jalankan takdirnya sesuai yang Dia kehendaki sampai kita diberikan hidayah. Sehingga itu pun dari hasil usaha orang tua kita. Maka kita menuntut ilmu tujuannya adalah mengangkat kebodohan, ya, agar kita beribadah dengan benar, dan diantaranya juga sebagai investasi tabungan untuk orang tua kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalathatin." Apabila seorang manusia meninggal, maka amalannya akan terputus kecuali tiga. Apa itu? Pertama, shadaqatun jariyatin, sedekah yang mengalir. Wa ilmin yuntafa'u bih, dan ilmu yang bermanfaat. Nah, ini bisa kita amalkan dengan apa? Mengajarkan anak dan istri kita. Ilmu yang diajarkan kepada anak kita berupa Al-Fatihah, itu akan mereka bawa terus menerus. Salat 5 waktu. Berapa rakaat? 5 waktu? 17 rakaat. Berarti 17 kali dia membaca Al-Fatihah. Dan pahalanya akan ngalir kepada kita karena kita mengajarkan Al-Fatihah. Begitu juga yang ketiga apa? Apa namanya? Wa waladin sholihin yad'ulah, dan anak saleh yang mendoakan dia, orang tua kita. Nah, bagaimana cara kita menjadi saleh? Yaitu dengan kita menuntut ilmu. Gak akan mungkin anak yang durhaka mendoakan orang tuanya. Gak akan mungkin. Antum lihat, ya, ada seorang anak begajulan, ketika orang tuanya meninggal, lihat air matanya ada enggak? Mungkin perempuannya ada, tapi yang laki-lakinya ada, mungkin dia sabar. Ya sedih, saya sedih Ustaz, saya sedih ya akhi, orang tua saya meninggal, ya kan, terus dan sebagainya, ya kan. Setelah dikubur, apa yang dia? Ya plus pas, ya kan, ngisep. Nah, apa yang dilakukan? Bukan doa. Ya kan? Menyusahkan orang tuanya. Makanya kata Syekh Albani, tidak mungkin ya ada anak yang fajir mendoakan orang tuanya. Yang ada apa? Kalau anak itu mendoakan orang tuanya, berarti anak itu solih. Anak itu soleh, kenapa? Karena dia ingin orang tuanya itu selamat, berbakti. Dia itu berbakti bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Makanya itu penting, ikhwan, punyanya ilmu syar'i agar kita bisa mengarahkan keluarga kita kepada jalan yang benar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah." Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, istri dan anak, ya, dari api neraka, yang mana bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu-batu. Baik. Barakallahu fikum. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita setiap ahad kedua dan keempat kita akan mengadakan kajian akidah dan fikih. Adapun ahad pertama dan ketiga Ustaz Abdullah Karim, beliau guru anak waktu di Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin. 2 tahun beliau pernah mengajar kami ya, di Pondok Riyadhus Shalihin. Hafizahullah taala. Kayak sempat anak tanya, Ustaz,
Ustadz Abdul Karim ini orang timur ya Ustadz, tinggal di Rangkas. Oh iya Ustadz benar. Oh itu guru anak itu. Insya Allah. Jadi insya Allah mudah-mudahan anak juga bisa ketemu dengan beliau insya Allah. Baik. Insya Allah di sesi pertama, karena anak minta sama Ustadz Fuad, bahwasanya kajian Ustadz 2 jam biasanya, atau 2 jam Ustadz. Anak yakin 2 jam ngantuk Ustadz. Jadi harus ada variasi. Makanya kenapa kalau kita sekolah itu ada pelajaran lain, biar kita tuh nggak bosan. Gitu. Maka begitu juga ilmu agama, bukan berarti kita bosan dengan ilmu agama, enggak. Tapi kebosanan itu, kejenuhan itu manusiawi. Makanya butuhnya ada varian dan ada metode. Makanya Anda bilang kepada Ustaz Fuad, Ustaz, Anda mau mengikuti metode Ustaz Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau melontarkan materi. Nanti di sela-sela itu ada tanya jawab. Atau modelnya tanya jawabnya entah muridnya nanya ke gurunya atau gurunya nanya ke muridnya. Baik itu di tengah pelajaran atau di awal pelajaran atau di akhir pelajaran. Makanya perhatikan baik-baik. Jangan sampai ngantuk. Ya, alhamdulillah udah ada bukunya ya. Masya Allah, beda nih sama anak. Bukunya anak hitam. Nah, Masya Allah. Antum hijau. Sudah juga ada. Cuma nanti kita lihat untuk perbandingan, kalau ada kesalahan antum bisa benarkan. Ya, namanya kita sama-sama belajar. Nanti ada tanya jawab dan sebagainya, dan ada sedikit rahat ya kan untuk mengganti pelajaran lain. Kalau kita dulu di Libya itu belajar satu mata kuliah 50 menit. Ada istirahat 5 menit. Nanti baru belajar lagi. Nah, itu biar rahat seperti itu. Makanya nanti insya Allah setelah akidah kita belajar fikih. Baik, ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas tentang pelajaran yang sangat penting, membahas suatu matan kecil atau kitab kecil yang bernama yaitu Thalathatul Usul atau Al-Usulu Ats-Tsalatsah. Apa artinya? Al-Usul artinya pokok, fondasi. Ats-Tsalatsah artinya tilu. Berarti tilu fondasi. Nah, 3 fondasi ini adalah 3 landasan yang penting yang wajib diketahui, diamalkan, didakwahkan, bahkan untuk bersabar terus istiqomah sampai mati, sehingga dengan 3 ini kita nanti bisa menjawab ujian dari Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya. Siapa malaikatnya yang akan menanya kita nanti? Yaitu malaikat Munkar Nakir. Kapan itu terjadi? Terjadinya ketika kita sudah di alam barzakh, di alam kubur. Ingat itu. Makanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau menulis sebuah risalah atau kitab kecil yang bernama Ats-Tsalatsah, Usul Tsalatsah. Ya, 3 landasan utama. Yang mana 3 landasan utama ini menjadi pokok utama kunci agar seorang hamba bahagia di dunia dan di akhirat. Maka barang siapa yang dia tidak bisa mempelajari ketiganya atau salah satu dari ketiganya dengan baik dan benar dan tidak mengamalkannya, maka nauzubillah, niscaya dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada dia nanti di alam barzakh. Maka ujian ini harus mumtaz, harus kumlot, gak boleh ada yang tidak kumlot. Maksudnya gimana? 3 pertanyaan ini harus bisa dijawab. Kalau ada satu nggak bisa dijawab, wes sudah. Otomatis yang lainnya nggak akan bisa dijawab. Itu bedanya. Berbeda dengan ujian di dunia. Kalau ujian di dunia, misalkan kita belajar matematika, ada 10 soal. Satu soal mengandung poin 10. Berarti 10 kali 10 100. Ya. Kalau standarisasinya misalkan 60. 60 itu udah standar lah. Kalau di bawah 60 berarti nggak naik kelas
atau nggak lulus. Tapi kalau kita ada satu salah atau dua atau tiga atau empat masih bisa lulus, ya kan? Karena nilainya 60. Yang nggak bisa kejawab 4, misalkan. Itu di dunia. Tapi kalau di akhirat, di alam barzakh, nggak bisa ya namanya itu, ya cuma bisa jawab satu atau dua. Tapi tiga-tiganya harus bisa jawab. Kalau ada satu nggak bisa jawab, otomatis semuanya nggak bisa dijawab. Makanya kudu kumlot. Nah, cara kumlotnya bagaimana? Mempelajari kisi-kisinya. Nah, kisi-kisi bagaimana? Sudah diberitahu oleh Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran dan Sunnah. Dan para ulama telah meringkasnya. Di antara yang meringkasnya siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tiga ini, tiga landasan ini. Apa tiga landasan ini? Yang akan menjadi pertanyaan yaitu man rabbuka. Siapa Rabbmu? Ya kan? Ma dinuka, apa agamamu? Waman nabiyuka, dan siapa nabimu? Nah, itu tiga pertanyaan atau tiga landasan utama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya. Nah, makanya di sini disebut salah satu usul atau al-usulus salah satu tiga landasan atau tiga pokok fondasi seorang muslim. Maka ini sangat penting. Maka barang siapa yang tidak mempelajari dengan baik tiga hal ini, maka dia akan celaka. Nauzubillahi min dzalik. Nah, nanti dari tiga itu akan dijabarkan secara ringkas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab apa saja yang harus kita lakukan, ketahui sehingga kita bisa mendapatkan poin pertama. Atau poin kedua, atau poin ketiga, sehingga tiga-tiganya bisa kita rangkul secara keseluruhan. Dan kitab Usul Salasah ini adalah kitab yang sangat pemula untuk pemula. Oke, para penuntut ilmu yang pemula hendaknya dia menghafal kitab ini. Maka ketika dia menghafal tiga kitab ini ringkas kok, pendek. Ya, cuma 21 halaman. Gitu. Itu tergantung cetakannya. Kalau bukunya kecil segini ya 21 halaman. Tapi kalau panjangnya segini mungkin cuma beberapa halaman saja. Intinya pendek sebenarnya. Ya, kalau kita bisa memahami dan menghafalnya, insya Allah minimal kalau kita diajak debat, ya itu bisa kita jawab. Dalilnya begini. Jadi setiap permasalahan beliau membawakan dalil. Setiap permasalahan ada dalil. Nanti kita akan perhatikan atau kita lihat. Maka ini penting bagi seorang penuntut ilmu untuk memulai dengan yang ringkas-ringkas terlebih dahulu. Yang penting kita tahu poin dalil itu yang penting. Karena agama ini di atas dalil Al-Quran dan Sunnah, nggak mungkin enggak. Itu yang ini. Tapi kalau orang-orang ahli filsafat, orang-orang yang taklid buta, mereka yang penting apa kata kiainya ya wis sudah. Tapi tidak melihat apa kata kiai itu apa sesuai dengan dalil atau tidak. Maka harus diperhatikan. Maka yang ringkas-ringkas dulu. Makanya insya Allah Ustaz, setelah selesai kitab ini kita akan naik ke Qawaidul Arba. Setelah Qawaidul Arba ke kitab Tauhid. Setelah kitab Tauhid nanti ke Kasyfus Syubuhat. Udah 4 kitab itu udah cukup untuk kita menjadi satu lagi yaitu Nawaqidul Islam. Dengan 5 kitab itu insya Allah kita akan menjadi Wahabi sejati asal. Ya kan? Jadi muwahhid, bukan Wahabi. Tapi nggak apa-apa kalau jadi Wahabi nggak jadi masalah. Karena Al-Wahhab disebut kepada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab. Jadi kalau Wahabi orang yang disebut kepada siapa? Pengikutnya Allah. Baik. Insyaallah kita akan jadi muwahhid yang benar. Tapi tauhid harus dipelajari dari awal sampai akhir. Kalau udah selesai belajar lagi. Udah selesai belajar lagi. Makanya walaupun kitab ini ringkas, tapi kandungannya sangat dalam. Makanya disebutkan setiap permasalahan dalil. Baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu taala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu taala, beliau memulai risalah ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Dari Bismillahirrahmanirrahim ini kita ambil faidah. Kita ambil faidah. Catat. Catat. Setiap kata insya Allah anak keluarkan faidah. Dari ucapan Bismillahirrahmanirrahim kita bisa ngambil faidah. Pertama, ya, penulis memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau singkatannya dalam bahasa Arab itu basmalah. Basmalah. Pernah dengar basmalah? Basmalah itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ada namanya hamdalah. Hamdalah itu apa, mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ada hauqalah. Kalau hauqalah itu mengucapkan apa? La haula wala quwata illa billah. Nah, ini namanya basmalah. Nah, kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memulai risalah ini dengan basmalah? Yaitu dalam rangka ya berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Dalam rangka berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Dan dalam rangka meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, poin pertama dalam pemulai Bismillah ini, kenapa harus memulai basmalah pertama? Yaitu bahwasannya beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berpegang teguh dengan Al-Quran. Ini menunjukkan beliau berpegang teguh dengan Al-Quran. Dan juga meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Al-Quran setiap suratnya dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali satu surat apa? At-Taubah atau surat Al-Bara'ah. Dalam nama lain ada namanya surat Al-Fadhihah namanya. Al-Fadhihah. Itu juga sama, surat Al-Bara'ah, Al-Fadhihah, At-Taubah. Ya, itu satu surat tapi berbeda nama. Jadi semua surat ya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan basmalah ini apakah dia termasuk ayat dalam surat tertentu atau dia ayat tersendiri dalam Al-Quran? Di sini khilaf para ulama. Namanya rajih, sebagaimana dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau membahas tafsir Al-Fatihah, bahwasanya basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu bukan termasuk ayat dalam Al-Fatihah atau bukan termasuk ayat dalam surat tertentu. Tapi dia ayat dalam Al-Quran, cuman dia mustaqil tersendiri. Itu yang pertama, poin yang pertama. Dari faidah dari Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian faidah yang kedua, disunahkan bagi setiap muslim, untuk memulai aktivitasnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Minimal Bismillah. Bismillah, mau keluar rumah apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Masuk kamar mandi, Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk masjid juga sama. Keluar masjid juga sama. Menulis juga sama. Menghafal juga sama. Bahkan mohon maaf ketika lagi berhubungan pun membaca doa didahului dengan bismillah. Maka apa? Kehidupan seorang muslim harus dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Makanya beliau sebelum menguraikan poin-poin dalam masalah usul salasah ini, beliau memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Faedah yang kedua, kenapa kita kudu harus bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu? Itu dalam rangka
tabarruk. Dalam rangka tabarruk. Apa tabarruk? Apa tabarruk, Ikhwan? Meminta berkah. Tolabul barokah. Ya, ngalap berkah, nyari-nyari berkah. Nah, jadi seorang muslim ketika dia sebelum memulai aktivitasnya, dia meminta berkah agar aktivitasnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Yaitu membaca basmalah atau minimal bismillah. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu dalam rangka apa? Dalam rangka meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar meminta berkah, tapi juga meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Bismillahirrahmanirrahim, kalau bagi antum yang pernah belajar bahasa Arab, di situ ada ba, huruf ba. Ba di sini namanya ba isti'anah. Ba isti'anah artinya ba menunjukkan meminta pertolongan. Makanya bismillahi, dengan nama Allah aku meminta pertolongan. Dengan nama Allah aku meminta pertolongan. Seperti itu. Jadi dengan bismillahirrahmanirrahim itu kita meminta pertolongan. Baik. Makanya saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan ibtadal mu'allif rahimahullah kitabahu bil basmalah iqtidaan bi kitabillahi azza wa jalla fa innahu mabdu'un bil basmalati wattiba'an li hadithi kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa abtaru waqtidaan bir rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu yabda'u kutubahu bil basmalah. Penulis rahimahullah memulai kitab beliau itu dengan basmalah dalam rangka meneladani kitabullah azza wa jalla, karena ya kitabullah dimulai dengan basmalah. Dan juga mengikuti hadis Nabi SAW, setiap perkara yang memiliki kepentingan di situ, yang dia itu tidak dimulai padanya di dalam itu dengan bismillah, maka dia abtar. Dalam riwayat aqta, terpotong, terputus. Dan juga dalam rangka meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau memulai kitab beliau dengan basmalah. Al-jar wal majrur muta'alliqun, ini mengenai bahasa Arab. Intinya di sini di bismillahirrahmanirrahim ada kata yang dia itu dibuang. Ada fiil yang dibuang. Yang mana fiilnya itu diakhirkan. Fiil yang diakhirkan yang cocok sesuai dengan makomnya. Yang diperkirakan itu bismillah aktubu au usannifu, dengan menyebut nama Allah aku menulis atau aku mengarang. Wa qaddarnahu fi'lan li anna al-asla fil amal al-af'al wa qaddarnahu mu'akhkharan li faidatain. Dan kita memperkirakan dia itu fi'il karena pada asalnya suatu amalan itu adalah perbuatan. Dan kita takdirkan fi'ilnya itu kita akhirkan karena apa? Ada dua faidah. Harusnya dalam bahasa Arab itu fi'il terdahulu baru jar wa majrurnya. Ya kan? Sebelum bismillah itu harusnya ada aktubu bismillah. Harusnya dalam bahasa Arab. Tapi ini diakhirkan. Jadi bismillah aktubu. Dengan menyebut nama Allah aku menulis. Nah, kenapa diakhirkan? Karena ada dua faidah, yaitu at-tabarruk bil bada'ati bismillah subhanahu wa ta'ala. Yaitu bertabaruk dengan memulai nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, ifadatul hasri li anna taqdimal muta'alliq yufidul hasr, yaitu memberikan faidah pembatasan. Bahwasanya mengedepankan yang digantung itu berfaidah pembatasan. Artinya membatasi bahwasanya saya lakukan ini ya karena Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengalap berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, itu dari pembahasan bismillah. Ana tidak baca semuanya, tapi ana kasih ringkasannya dari situ. Nanti antum tinggal coret. Ya. Kemudian Ar-Rahman, yang Maha Penyayang.
Ya. Ar-Rahman ya dulu ala siatir rahmah. Ar-Rahman itu ringkasnya itu adalah menunjukkan zat yang memiliki kasih sayang yang sangat luas. Sedangkan Ar-Rahim itu menunjukkan kasih sayang tersebut ya sampai kepada seorang hambanya dengan perbuatan. Dan di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan Ar-Rahman ismun minal asma'il muhtassa billah azza wa jalla la yutlaqu ala ghairi wa rahmanu ma'nahu al-muttasifu bi rahmatil wasi'ah. Ar-Rahman itu adalah satu dari nama-nama Allah yang khusus hanya untuk Allah azza wa jalla. Jadi nggak boleh kita namain teman kita Rahman. Ya, Rahman. Nggak boleh. Karena itu nama khusus Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasannya Rahman itu adalah zat yang memiliki kasih sayang yang luas. Sedangkan makhluk gak punya kasih sayang kecuali hanya terbatas. Itu pun kadang-kadang pilih kasih. Paham ya? Jadi nggak boleh namain nama anak antum Rahman. Apalagi ya dipanggil Oman. Wah, astagfirullah. Ya, nggak boleh itu. Namain yang benar, Abdurrahman. Ya kan? Dan namanya orang Indonesia kadang-kadang malas ya kan? Ya Abdurrahman. Woi Abdurrahman kan. Akhirnya apa? Manggilnya Rahman. Kepanjangan. Akhirnya ujung-ujungnya Man. Ini nggak boleh. Ini namanya penghinaan terhadap nama Allah. Nggak boleh. Kalau sengaja tahu hukumnya, dosa kita. Makanya biasakan manggil Abdurrahman. Hamba Allah yang hamba yang maha pengasih. Itu. Makanya hanya khusus yang menunjukkan bahwasanya dia itu memiliki sifat kasih sayang yang luas. Ar-Rahim yutlaqu 'ala Allah azza wa jalla wa 'ala ghairi. Ar-Rahim itu dimutlakan kepada Allah azza wa jalla dan juga kepada selainnya. Maknanya itu adalah dzurrahmatil wasilah, yaitu zat yang memiliki kasih sayang yang sampai, tercapai, artinya tersalurkan. Ya, seperti itu. Makanya Ar-Rahim atau Rahim itu adalah orang yang memberikan kasih sayang, yang kasih sayang itu dia sampaikan kepada objek yang dia sayangi, hanya tertentu. Tapi kalau Rahman dia luas. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengasihi seluruh makhluknya, bahkan orang kafir pun ya Allah kasihi. Tanda kasihnya apa? Orang kafir, mereka diberikan kekayaan, mereka diberi makan dan minum. Tapi mereka akan tidak diberi kasih sayang ketika di akhirat. Tapi Allah berikan kasih sayang yang lebih khusus hanya kepada orang-orang mukmin saja. Seperti itu. Baik. Dan inilah pembahasan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu taala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah nanti rinciannya insyaallah kita sebutkan. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.